Minggu pagi yang cerah, langit hanya ditutupi sedikit awan, membuat cuaca pagi itu terasa sejuk. Kayaknya enak kalau minum susu hangat, pikir. Aku pun bergegas ke lantai bawah. Setelah tiba di lantai bawah, aku langsung membuka kulkas dan menghangatkan susu. Lalu ku bawa ke meja makan. Orang rumah pada kemana ya? Sepi banget, gumamku dalam hati. Setelah susunya habis, aku beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku pun berangkat ke rumah temanku. Saat di jalan, handphoneku berdering. Ternyata ibuku menelpon. Ya, halo mah, ada apa? Bisa, kamu lagi di mana? Tanya ibuku di ujung telepon. Ini lagi di perjalanan ke rumah Pani, jawabku. Oh, mama cuma mau ngasih tahu aja, kamu jangan lewat ke jalan belakang rumah Pani, kata ibuku. Lah, emangnya kenapa mah? Tanyaku heran. Tadi ada kecelakaan wanita ditabrak sama mobil, jawab ibuku. Oh, emang sekarang mama di mana? Tanyaku. Mama di rumah Tante Intan, lagi ada arisan, jawab ibuku. Oh, udah dulu ya mah, takut keburu siang nih, ucapku. Iya, hati-hati, bungkas ibuku sambil menutup teleponnya. Sesampainya di rumah Pani, aku langsung disambut dengan hangat oleh ibunya Pani. Bu, Paninya ada? Tanyaku sambil tersenyum. Oh, Nisa ya? Pani ada, silakan masuk. Sebentar, ibu panggil dulu Paninya ya, jawab ibunya Pani. Setelah beberapa menit, datanglah Pani. Nis, tumben lu datang ke rumah? Tanya Pani. Iya, gue mau ajak lu pergi ke mall, jawabku. Cie, mau shopping ya? Ayo mumpung gue udah mandi, kata Pani gira. Kami pun berangkat ke mall dengan mobilku. Sesampainya di mall, aku melihat-lihat baju. Ternyata ada sebuah gaun yang bagus. Gaun itu berwarna biru muda, dipadukan dengan warna putih. Pokoknya bagus banget. Pan, gue ambil ini aja gimana? Tanyaku kepada Pani. Wow, perfect nih, jawab Pani sambil mengacungkan jempol tangannya. Aku pun langsung membayarnya di kasir. Malam harinya, aku memakai gaun itu ke pesta ulang tahun temanku, Sophie. Anehnya, orang-orang melihatku dengan tatapan dan senyuman yang manis. Apakah aku terlihat cantik? Karena salah tingkah, aku pun pergi ke toilet untuk bercermin. Apakah ada yang salah denganku? Ternyata nggak ada yang aneh denganku. Semua tampak normal saja. Pesta pun berjalan dengan lancar. Sampai aku lupa waktu. Saat tiba pukul 01.00 dini hari, aku pamit pulang. Aku mengendarai mobilku. Ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara tangis seorang wanita dari arah jok belakang mobilku. Refleks aku menengok ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Kupikir itu hanya halusinasiku, karena aku memang sudah sangat lelah saat itu. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara tangisan wanita itu. Namun kali ini lebih keras dan jelas. Aku langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata mobilku menabrak orang. Pada saat itu aku tidak memperhatikan jalan. Tanpa disadari aku menabrak seseorang. Aku pun segera menghentikan mobilku. Walaupun takut,
aku memberanikan diri keluar dari mobil untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ternyata yang kutabrak itu seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, tapi terlihat pucat. Apakah dia masih hidup? Pikirku cemas. Tanpa disadari, wanita itu bergerak. Syukurlah dia masih hidup, pikirku. Namun dia langsung bangkit dan menatapku tajam. Tiba-tiba wajah cantiknya berubah menjadi buruk dan dipenuhi oleh belatung. Dia semakin mendekat ke arahku dan aku mulai merasakan bau busuknya itu. Ketika ia mencekikku, aku berteriak minta tolong. Tapi apa daya, cengkraman tangan makhluk itu terasa sangat kuat. Aku terus berusaha untuk melepaskan diri, namun tenagaku tak cukup untuk melawannya. Aku pun pasrah dan berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Saat tubuhku lemah karena kehabisan napas, tiba-tiba dari kejauhan sayup terdengar suara azan subuh. Perlahan cengkraman tangan makhluk itu mulai melemah dan akhirnya sosok itu pun menghilang. Syukurlah, batinku. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku langsung masuk ke mobilku dan segera pergi dari tempat itu. Malam pun datang. Tak terasa sepertinya baru tadi aku merasakan kalau aku ada di pesta Sophie. Dan di perjalanan aku diganggu makhluk halus. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 23.00. Aku pun memutuskan untuk tidur. Dalam tidurku, aku memimpikan wanita yang kutabrak di jalan tadi pagi. Dia sedang menangis sambil mengenakan gaun yang kupakai untuk ke pesta Sophie tadi. Dia terlihat sangat cantik, namun air matanya sedikit menutupi kecantikannya. Dan dia berkata padaku kalau aku harus membakar gaun itu, karena di gaun itu terdapat kenangan dia dengan pacarnya. Keesokan harinya aku pun mencari informasi tentang gaun itu. Setelah mencari tahu, aku mendapat kabar dari kakak wanita tersebut. Adiknya itu bernama Tarisha, yang meninggal tertabrak mobil pada saat hendak berkencan dengan pacarnya yang bernama Arya. Ia meninggal saat memakai gaun tersebut. Karena penjelasan tersebut, aku pun memenuhi permintaan Tarisha dengan membakar gaun terkutuk itu. Akhirnya Tarisha datang lagi ke dalam mimpiku. Kali ini dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada aku.